Hari ini saya berharap kalian bisa menangkap intinya. Agak susah, agak sulit untuk bisa menguraikannya. Saya rindu Roh Kudus yang akan mengendalikan, sehingga perkataan yang saya keluarkan adalah sesuai dengan tuntunan yang daripada Tuhan. Karena kita perlu terus menerus diperbaharui di hadapan Tuhan. Topiknya memang tentang praise and worship. Ini bagian yang kedua. Kalian rindu apa isinya di yang bagian pertama? Tunggu nanti rekamannya. Temanya sama. Tadi udah dinyanyikan. Saya menikmati. Betul, saya menikmati pujian. Semoga Allah damai sejahtera itu menguduskan kamu, saudara dan saya seluruhnya. Perlu diketahui pengertian seluruhnya di sini adalah roh, jiwa, dan tubuh. Supaya terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Wow. Saya bayangkan itu pernikahan. Bagi yang sudah nikah pasti tahu lah. Tentu akan berusaha untuk tampil paling istimewa pada hari H. Ada jerawat aja, wah udah. Ya, berat badannya agak naik sedikit, sudah sibuknya bukan main. Kenapa? Kerinduan untuk tampil sempurna. Untuk bersanding dengan kekasih di dalam pelaminan, betul ya? Sehingga dari perkara itu saya menangkap ini, bahwa saudara dan saya ini dipersiapkan supaya roh, jiwa, dan tubuh kita pada waktu nanti Tuhan datang kali kedua dalam keadaan sempurna, itu berarti kita semua diangkat. Siapa yang rindu ketemu Tuhan nanti? Ya, untuk itulah kita hari ini ada di sini. Saya rindu berbagi, saya rindu untuk menguraikan semuanya ini supaya dimengerti dan dipahami di dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara, pray, praise, and worship itu DNA gereja kita. Saya berharap semua nanti akhirnya mendapatkan apa yang ada dalam pikiran saya. Mungkin saudara bisa menyempurnakan lebih baik lagi. Tapi hari ini yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah waktu kita berdoa itu kita pakai pikiran kita. Walaupun mulut kita ngomong, gak ngomong pun kita bisa doa dalam hati, malah sering doanya gak pakai ngomong kan. Tahu-tahu sudah pules. Oh enggak. Oh enggak. Yang gak langsung pules boleh tepuk tangan. Yang pules dalam hati ngomong, ampuni aku Tuhan. Itu namanya kebablasan. Tetapi perlu untuk kita pahami bahwa waktu kita doa, kita menggunakan pikiran kita itu supaya apa? Kita nggak ngelantur. Apa yang keluar di mulut ini harusnya berasal dari hati. Memang manusia kadang-kadang suka basa-basi. Duh, cantiknya kamu hari ini. Padahal belum tentu loh. Bahkan ada yang endingnya UUD kan, memuji, tapi ujungnya aku pinjam duitnya. Tetapi kalau kita dengan Tuhan, kita nggak bisa. Allah kita melihat apa yang ada di hati kita. Betul ya? Sama setuju. Jadi kalau kita berdoa,
Katakan aja apa yang ada dalam hatimu. Ngomong sama Tuhan kok. Gak usah panjang dan lebar, tinggi dan dalam, malah orang bingung gak ngerti. Dan pada waktu kita menghampiri Tuhan dan kita mulai memuji. Memuji itu harusnya pakai perasaan. Pernah ketemu cowok dan dia berkata, kamu cantik sekali, kamu cantik sekali, kamu cantik sekali. Kalian bisa jatuh cinta sama cowok model gitu? Yang belum, hati-hati ya. Bisa itu robot. I love you, I love you. You love me too? Di program, saudara. Saya nggak tahu arti ketawa kalian itu apa. Apa karena tadi waktu menghampiri Tuhan berkata I love you, padahal hatimu nggak I love you. Hatimu sedang susah mikirin, nggak nyambung. Ada yang begitu? Nggak ada kan? Nggak ada ngaku. Harusnya terlibat perasaan ini. Allah itu menciptakan kita sempurna, bukan robot. Sekerasnya hati orang. Saya pernah lihat satu video. Dalam video klip itu ditunjukkan satpam. Tahu satpam? Kalau di bank atau di mall itu kan harus dalam posisi siap kan? Di mall itu ada yang nanggep itu apa dangdutan, pakai kendang, tahu satpamnya. Pernah dapat nggak video gitu? Itu karena dia masih manusia. Coba satpamnya itu robot yang nggak diprogram ke sana. Kendangnya walaupun modelnya menghebohkan satu mall, ya nggak goyang kan? Karena apa? Robot itu nggak ada perasaannya. Jadi kalau di ruangan ini nanti saudara ketemu ada temanmu, ya, temanmu itu waktu nyanyi belum bisa goyang seperti engkau yang sudah goyangan. Sementara temanmu ngelihat. Gak apa-apa. Memang bergantung dari asal muasal. Kalau asal muasalnya dari gereja yang gak suka begitu, tepuk tangan aja udah dilirik. Saya gak berkata yang lirik itu salah, enggak. Itu gaya mereka, biarin aja. Kalau kita orang GBI, saya berharap yang masuk ke GBI benar-benar jadi anak GBI. Sesuatu hal yang kalau menyatu di dalam hati kita dan kita persembahkan buat Tuhan. Kita tahu Allah itu bersemayam di atas. Nah, kita akan melangkah lebih lanjut. Penyembahan. Dengar baik-baik.
Siapa yang kita sembah? Allah itu roh adanya. Dan kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini yang kita harus mengerti. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Pada waktu kita memuji dan Allah hadir melawat kita, apakah kita sudah menyembah? Saya rindukan kita punya pengertian yang sama. Itu kita baru menikmati hadirat Tuhan, belum menyembah. Saya berani ngomong begitu. Kenapa? Kalau namanya menyembah, kita tuh bertemu dengan pribadi itu sendiri. Kita merasakan roh Allah itu benar hadir. Tapi kenyataannya enggak seluruh anggota jemaat itu bisa menyadari bahwa roh Tuhan sudah hadir. Betul ya? Maka yang terjadi, yang satu pulang dari ibadah, wah luar biasa berkat. Tadi waktu Tuhan hadir itu saya ditegur. Betul kan? Masa Tuhan hadir selalu mbak oleh-oleh? Karena itu bersifat pribadi. Gak mungkin dia negur saya dan negur sebelah saya ini sama. Enggak sama. Jadi hadirat Tuhan itu akan berurusan dengan pribadi masing-masing. Bukan kolektif bersama-sama. Itu karena kita merasakan hadiratnya saja. Kita menyembah, memuji Dia. Tapi menyembah itu berarti sudah mulai kepada arah pribadi. Dan pada itu pertemuan pribadi, Tuhan itu bukan senantiasa untuk memuji. Bahkan ada anak yang kalau dipuji itu besar kepala. Coba bayangin kalau kepala saudara membesar 2 kali lipat daripada kepala saudara sekarang, pasti jalannya gini. Di dalam penyembahan ada sesuatu yang pribadi. Perlu kita ketahui bahwa menyembah dalam roh. Dan di situ ada kalimat dan kebenaran. Jangan sampai keluar dari kebenaran. Yaitu firman Allah. Hanya orang yang membaca firman, hanya orang yang tahu firman yang bisa menangkap. Apakah aku ini ada di dalam kebenaran sekarang ini? Kalau nggak pernah baca ya tenang-tenang aja. Ya ke kuburan ya. Nanti di kuburan ngomong-ngomong sama Mbah, aku teko iki. Gak perlu bopeng. Gak ono lho ning kene. Seperti itu kah? Bagi orang yang tahu firman gak mungkin dia berkata demikian. Tetapi pertemuan itu, goalnya dalam penyembahan ini, efek dampak daripada kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kita tahu keinginan daging dan keinginan roh itu bertolak belakang. Setiap kali kita bertemu dengan Allah dan kita melakukan penyembahan, pasti keinginan daging kita semakin hari semakin diubah seturut dengan kehendak Allah. Karena di dalam roh dan kebenaran. Jadi orang ke gereja nggak menjamin akan berubah hidupnya. Jangan tersinggung ya. Saya nggak pernah absen waktu
online aja selalu hadir. Itu tidak menjamin hidup kita akan berubah. Perubahan itu sudah terlihat. Kalau nggak dilihat orang lain, agak aneh kan? Kita lihat siapa saja yang bertemu dengan pribadi Yesus. Saulus waktu ketemu sinar yang terang, dia berubah. Amin. Petrus yang putus asa, begitu ketemu dengan Tuhan pribadi, dia nggak lagi sama. Bahkan wanita yang berzina didorong-dorong, ditendang-tendang, dihadapkan oleh para imam dan ahli Taurat. Tapi pada waktu dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, hidupnya berubah. Bahkan Alkitab mencatat minyak wangi atau minyak narwastu senilai 350 dinar, itu gaji setahun. Nilai seperti itu dipakai untuk meminyaki kaki Yesus. Inilah penyembahan. Oleh karena itu, kalau kita bicara DNA kita, doa, pujian, dan penyembahan, jangan berhenti sampai pada pujian. Sukacita, Tuhan hadir, Tuhan lawan. Tapi kita nggak mencapai goal, yaitu penyembahan, untuk bertemu dengan Allah secara pribadi. Mari konsep ini jadikan target kita. Mungkin ada di antara saudara yang belum pernah merasakan bahwa ada hadirat Tuhan dalam hidup, tanpa kita membiasakan diri di situ. Kita nggak akan bisa memiliki kepekaan itu. Kita hanya bersampai kulitnya aja. Gak heran kalau ada karunia, itu membedakan roh. Karena apa? Si jahat pun juga menghampiri dalam bentuk roh. Sehingga diperlukan karunia membedakan roh. Ada orang-orang yang Tuhan pakai, sehingga dia mampu membedakan, ini roh Tuhan atau ini roh setan, atau ini roh manusia. Mari saudara, kita terus. Pada waktu saya sampai di ayat ini, orang-orang Farisi itu ditegur oleh Tuhan Yesus. Kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggang, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Saya coba menafsirkan sederhana aja. Sering orang hanya menjaga penampilan luar, tapi dalamnya nggak dijaga. Orang melihat, wow, main musiknya luar biasa, mimpin pujiannya dahsyat, satu gedung goyang semua. Tetapi apa yang ada di dalam? Masih ada kekecewaan, masih ada kemarahan, masih ada kebencian.
Ya, apa yang terjadi? Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Orang seperti itu keturunan ular beludak. Karena itu bersihkan dulu bagian dalam. Bersihkan. Ampuni Tuhan. Tanpa kekudusan kita nggak bisa melihat Tuhan. Betul? Tanpa kekudusan kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa mainkan instrumen. Kita bisa naikkan puji. Tapi hadirat Tuhan pasti nggak akan bisa tidur. Kalau Tuhan hadir, udahlah, jangan mikir yang lain. Sembah. Saya bikin ilustrasi yang agak ekstrim. Begitu presiden kita datang, yang tukang bakso pun bisa meninggalkan dagangannya kok. Itu, oh teriak. Udah gak peduli kan. Begitu pula kalau Tuhan hadir, kita gak akan lagi sudah pedulikan kiri kanan kita mau ngapain, nanti dikomentari apa, no problem. Karena aku merasakan Tuhan itu hadir. Bagi yang belum bisa, minta supaya ada kepekaan yang Tuhan taruh. Sehingga setiap kali kita di dalam ibadah, kita tidak hanya menikmati pray, kita tidak hanya menikmati praise, terlebih lagi kita menikmati worship. Tantangan buat setiap kita. Karena hanya Dia yang bisa memberikan hati dan roh yang baru. Kalau hati dan rohnya sudah diperbaharui, hidupnya berubah. Pasti. Dan itulah akan membuat roh, jiwa dan tubuh kita tuh terpelihara sempurna. Karena itu kita sekarang mulai ubah pola berpikir kita. DNA gereja ini adalah pray, praise and worship. Jadi gaya hidup kita. Tapi buat saudara dan saya yang ada, paling tidak di GBI Hong Kong, di keluarga ilahi ini, kita adalah orang-orang yang mencintai, menomorsatukan, memprioritaskan perjumpaan dengan Tuhan yang akan mengubah kehidupan kita pada hari-hari yang mendatang. Sederhana sebetulnya. Kalau di dalam ada kebencian, ada kemarahan, terbukalah di hadapan Allah kita. 1 Yohanes 1:9 katakan, jikalau kita mengakui segala dosa kita, Allah kita itu adalah Allah yang setia. Amin. Dia akan mengampuni. Tuhan, aku tadi pagi bohong sama Bobo. Bohong kecil, tapi damai sejahtera itu udah hilang. Itu tandanya kalau Tuhan itu tidak hadir dalam kehidupan setiap kita, damai sejahtera itu hilang. Saya percaya masing-masing akan bisa menemukan itu. Apa penyebabnya? Saudara yang lebih tahu dari saya. Tadi pagi ditelepon suami, tak bentak Tuhan. Mestinya aku harusnya tunduk. Minta ampun sama Tuhan. Saya percaya kita akan diampuni. Dan biarlah hidup kita memberikan penyerahan total. Waktu saya membaca nama Daud ini, kita semua tahu ceritanya.
Apa yang terjadi dalam hidup? Sampai akhirnya dia ditegur oleh seorang nabi namanya Nabi Nathan. Ini peristiwa di mana dia menghampiri Betseba. Bahkan dia mengirim suaminya untuk perang sampai akhirnya terbunuh di medan perang. Sebagai raja dia bisa bersembunyi di balik baju kebesaran kerajaannya. Siapa yang berani ngomentarin? Dia bisa pakai tahta dan kuasanya untuk menutupi semua itu. Kasarnya, jeleknya, dia perintahkan orang membunuh Nabi Nathan. Tidak ada lagi berita keluar kan? Dia tidak bisa memungkiri akibat dosanya. Daud telah kehilangan hadirat daripada Tuhan. Apa tandanya? Damai sejahtera itu hilang. Nurani kita pasti terganggu. Bagi kita yang semakin dibuat peka oleh Tuhan. Saudara, coba tangkap arti peka. Orang lain gak merasakan. Hanya orang yang peka yang akan merasakan. Contoh ekstrim ya. Kalau ada anak bawa durian ditaruh di lorong sini. Hanya orang yang peka yang akan tahu siapa yang bawa durian. Gak semua. Bahkan yang ditanya, mana? Gak ada kok. Saudara tahu itu? Jangan heran kalau kita gak peka akan hadirat Tuhan. Kita berangkat gereja dan pulang pun ya happy-happy. Kita kan gak merasakan apa-apa. Tapi bagi yang peka akan hadirat Tuhan, dia tahu kalau Allah itu gak besar. Ini yang Daud perkatakan di hadapan Tuhan. Apa yang ada dalam hatinya Daud? Dia bawa sebagai mazmur di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat demi ayat. Kasihanilah aku, ya menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara mulai rasakan pengakuan Daud. Tak bisa dia untuk melarikan diri. Dia tahu tanpa hadirat Tuhan dia akan teringat terhadap Engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya nyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu.
dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibu. Sesungguhnya Kau berkenan akan kebenaran di dalam hati dan dengan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Karena aku mendengar dan sukacita, dialah Tuhan yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tenang ya Allah, dan berbaharuilah hatiku dengan roh yang aku. Saya membaca bagian ini, saya coba merenungkan seperti apa yang ada di dalam hatinya Daud. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepada-Mu. Lepaskanlah aku dari hutan berat, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepada-Mu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Bagaimana dengan kita saat ini? Masih kita pertahankan ego kita. Aku benar kok Tuhan, yang salah dia. Atau kita mau menghampiri Tuhan dengan hati yang hancur,
hati yang rebung, terbuka di hadapan Tuhan. Semua tutup mata, semua hampiri Tuhan. Penyembahan akan mengubah daging kita, dibawa menjadi seturut dengan keinginan roh, sehingga kita bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari hampiri Tuhan, rindukan kepekaan itu. Saya percaya orang-orang yang bertemu dengan Tuhan secara pribadi pasti akan mengalami banyak perubahan dalam hidup. Hidup yang berkenan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang akan memperlebar kerajaan Allah. Terjadi karena perubahan yang dikerjakan